Kalau ngerekrut, apa yang dicari? Jadi saya mau ngerasa saya nyaman nggak sih sama dia gitu. Oke. Inilah Endgame. Waktu ngobrol sama William, itu kan kalau nggak salah konkretnya tahun 2007 ya, ide Iya. Tokopedia kan. Itu ada nggak sih acuan-acuan ke Larry Page sama Sergey gitu di Google? Lo Ada, jadi Pak. Larry-nya, gue jadi Sergey-nya atau apa gitu? Mungkin acuan begitu enggak, Hmm. tapi kita banyak belajar dari luar juga sih. Misalnya contoh, William udah sering ungkapkan, kita kan sangat mengagumi, salah satunya juga Jack Ma ya. Ya. Jadi kita memang banyak baca-baca artikel di luar, kita juga baru sadar pada saat itu, Pak. Jadi makanya pada saat kepepet itu kita baru sadar, oh ternyata success story Google itu adalah mereka cari pemodal. Ya. Oh ternyata Iyalah. Jack Ma juga cari pemodal. Iya. Oh kalau gitu kita cari juga gitu. Nah makanya itu dari sana perjalanan kami mencari-cari. Iya. Kita presentasikan ide, kadang-kadang ditolak banyak gitu. Tapi waduh, keberuntungan tuh main lah, perannya banyak. ya Iya kan? mungkin ya Pak ya. Ya Jack Ma kalau nggak ketemu Jerry Yang, dia mungkin Ya. nggak dapet tuh ide, Betul mungkin. nggak dapet dana. Ya kadang random Gara-gara dia things. jadi tour guide, Betul Pak. dia kan kerja di Kominfo-nya di Beijing, Iya. terus ada tamu dari Amerika namanya Jerry yang suruh nganterin ke Great Iya. Wall of China. Karena dia bisa bahasa Inggris. Iya, karena dia ya dulu kan jadi tour guide dari Iya. umur belasan kan di Hangzhou. Ya. Kadang random things happen Pak ya. Iya, saya percaya tuh dengan random. Ya kalau saya reflect back banyak random things happen juga sih Pak. Iya. Ya ngomongnya sih random, tapi kayaknya Betul. predetermined. Iya betul. Ya kan, di atas. Terus gimana waktu makan siang sama William tahun 2007 ngobrol apa aja tuh? Ngalor ngidul, ngimpi atau berimajinasi kayak apa gitu? Ya, kita waktu itu kan titik terendahnya kita Pak. Karena kita tahu bahwa mobile content company ini tidak akan kemana-mana. Ini tinggal tunggu waktu aja. Misalnya ada yang kasih tambahan resource dan lain-lain, suruh kami pikirkan apa yang bisa dilakukan lagi juga udah susah gitu. Iya. Jadi kami ngerasa, wah ini kita kalau nggak ngapa-ngapain gimana ya gitu. Nah dari sana kita mulai cari-cari ide. Nah idenya itu datang karena kesamaan pengalaman kita di kota kecil itu. Oke. Nah, jadi kita ngerasa hanya sedikit orang punya resource, bisa ke kota besar, jadi dia bisa ketemu principal, dia bisa ketemu nationwide distributor, jadi dia bisa jadi sole distributor di kota saya, atau sole distributor di provinsinya William. Nah, tapi tidak banyak kan orang yang bisa seperti itu. Makanya kita ngerasa waktu itu kami juga sangat aktif di Cafe Gaul, forum lah ya. Waktu itu kan belum ada sosial media. Nah, dari sana kita juga melihat, oh ternyata banyak ya orang jual beli, transaksi jual beli, karena ada forum FJB-nya kan, forum jual belinya. Terus kita ya connect aja gitu, oh iya ya, ini kalau ada orang yang kurang beruntung karena lokasinya atau karena apapun itu, tapi kalau dia memanfaatkan teknologi, ternyata dia akhirnya punya kesempatan yang sama. Jadi dia bisa menikmati segala macam benefit yang sama dengan orang yang lebih punya sumber daya gitu. Nah dari situ kita kepikiran, oh ya mari kita bikin ini platform. Misi kita adalah ya kita mau bikin platform di mana semua orang bisa memulai dan bisa mencari apa saja. Jadi kita misinya itu Pak, pemerataan ekonomi secara digital misinya kita. Jadi kita mau semua orang punya kesempatan yang sama. Mulai dari kesadaran mengenai permasalahan kan. Biasanya startup betul, gitu Pak. kan. Iya. Ini gimana nih nyari solusinya? Betul. Ya kan. Kalau saya ngomong dengan ya founder startup lainnya, mulainya dari problem. Nah, terus itu makan waktu 1-2 tahun kan sampai terkristalisasi. Iya. Ya kan, the founding of Tokopedia. Iya. 2009 kan. Betul. Kenapa makan 2 tahun? Karena waktu kita mulai baca-baca artikel di internet, kita cari inspirasi, kita mulai, karena operasional kita punya gambaran sedikit lah Pak. Saya tahu misalnya, oh saya mesti beli server, apa segala macam. Colocation juga biayanya lumayan. Terus belum lagi fasilitas di kantor, internet juga harus bagus, belum lagi pegawai dan segala macam. Kita sudah ada gambaran, wah ini kita dananya gimana gitu. Nah dari baca-baca artikel kita baru tahu, oh
banyak sekali entrepreneur sukses mereka mencari pemodal. Nah sebenarnya 2 tahun itu kita perjalanan presentasi, Pak. Oke, roadshow. Ya presentasi, ketemu siapa, dikenalin kemana, kita presentasi dan tidak mudah. Berapa banyak yang nolak? Wah banyak, Pak. Nggak terhitung. Ceritain aja. Ketemu ratusan orang pasti kan? Ada, Pak, ada mungkin ya. Yang nolaknya macam-macam sih, Pak. Ada yang nolaknya, ada yang bilang gini, kenapa saya harus ke website kalian? Saya cari di Google apapun saya bisa dapat. Oke. Waktu itu, Gimana tuh jawabnya? enggak, saya masih ingat, saya bilang, Pak, Google itu crawling website orang. Jadi website saya kalau muncul di Google, nanti Bapak klik masuk website saya. Tapi mungkin karena dia orang senior kali ya, maksudnya generasi di atas, jadi dia nggak gitu paham gitu. Kemudian ada satu lagi yang bilang, loh, memang ada orang mau beli online. Coba saya beli baju, saya kan mesti coba, mesti fitting, saya pegang kainnya bagus enggak, kalian gimana? Ya kita nggak bisa jawab, Pak. Ya waktu itu saya ingatnya gini, di forum-forum jual beli itu ya itu kebiasaannya, beli aja gitu. Ya kaos kan kebesaran sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi 2007 itu kan Amazon, Alibaba kan udah commonplace. Masa sudah. masih gap pemahaman orang masih cukup tinggi ya? Cukup, waktu Pak. itu? Waktu itu cukup tinggi. Ya. Waktu itu cukup tinggi dan kita kesulitan menjelaskan karena banyak hal yang bagi kita common sense tapi bagi orang lain tidak. Ya itu yang bikin kita susah. Terus ada yang penolakannya lebih menyakitkan hati lah gitu. Karena waktu itu dia bilang, kalian umur berapa sih? 27, 26, 27 ya. Ya maksudnya, aduh, Mark Zuckerberg itu tuh one of its kind, dia bilang. Lu nggak usah mimpi terlalu tinggi lah. Coba kalau ada yang mau beli, jual aja ke dia. Udah, kalian ini jual bisa dapat uang, bisa ngelakuin hal yang lain gitu. Wow. Nah jadi discouraging banget. Iya, jadi ya itu semakin yang ini paling dong, ini. Panas. Iya Pak, waktu itu William mungkin lebih mature ya. Kalau saya kan, saya tergoda untuk menjelaskan bahwa kepercayaannya dia salah gitu. Jadi diskusinya makin panas kan. Oh iya, kamu jamin nggak kalau barangnya nggak sampai gimana? Jadinya makin panjang, makin melebar kemana-mana, jadinya diskusinya tidak produktif gitu. Siapa yang pertama kali ngasih dana? Om saya sendiri. Ya. Okay. Ceritain, kenapa? Karena dia kasihan sama Anda atau dia percaya sama Anda? Terus terang saya nggak tahu, Pak. Tapi gini, waktu itu dia yang kami ingat ya, dia itu orangnya sebenarnya baik, Pak. Dia itu percaya dengan orang muda gitu, banyak lah. Jadi dia mungkin mindset-nya mindset investor lah gitu ya. Okay. Nah dia itu walaupun tidak bilang ya di depan langsung, tapi dia kirimin artikel banyak. Saya masih ingat dulu masih BlackBerry ya, jadi dia kirimin BlackBerry Messenger. Oh ini ada artikel tentang Rakuten, ini ada artikel tentang Alibaba, ada artikel tentang, cuma ini bisnis modelnya seperti yang kalian mau bikin nih, coba kalian baca success story-nya. Jadi kita baca success story-nya Rakuten, success story-nya Jack Ma dan Alibaba, success story-nya macam-macam yang Google segala macam. Kadang kan kadang kita sudah tahu bentuknya seperti apa, tapi kadang kita butuh story behind it kan. Oh dia begini, oh dia begini, oh dia begini gitu. Nah itu yang bikin kita nggak patah semangat sih. Jadi setelah presentasi nggak apa-apa. Kita waktu itu saya ingat gini, semua yang disanggah oleh orang-orang yang menolak, waktu kita kembali ke kantor kita pikirin, oke, ini kita mesti gimana nih? Orang sanggah bahwa kamu jamin nggak barangnya sampai? Kalau nggak sampai gimana? Ada garansi nggak? Ada ini after sales segala macam? Nah kita pikirin itu. Makanya jadinya kita bikin escrow, dananya ditahan dulu sebelum pembelinya bilang oke. Jadi banyak fitur-fitur itu kita berdasarkan kekhawatiran orang. Jadi orang tolak. Tapi kita bilang, oh ya kalau orang masih khawatir berarti nggak jalan nih, karena orang pasti nggak mau pakai gitu. Nah, jadi kita perkaya terus fiturnya sih waktu itu. Berapa lama modalnya dia?
habis Uh, dari Om? Saya masih ingat waktu itu kita bilang kita mau pakai 2 tahun, jadi mulai tahun ketiga itu bisa self sustain. Waktu itu mimpinya, waktu itu kan, iya. Bombastis. Ya, jadi kita bilang pokoknya 2 tahun kita freemium lah, free gitu kan. Terus? Tapi kita bilang kita harus generate traffic, transaksi dan segala macam cukup banyak sehingga ketika kita komersialisasi di awal tahun ketiga, akhirnya kita bisa self sustain. Kita waktu itu mimpinya cuma begitu aja. Terus kejadian? Enggak, Pak. Cerita dong. Akhirnya waktu itu Sales pitch-nya biasanya kan harus ya optimis banget kan? Ya waktu itu setelah kita jalan Agustus ya kita launch ya. 17 Agustus 2009. Iya, 17 Agustus 2009 kita launching. Momennya bagus banget Pak waktu itu. Bagus banget. Karena bukan cuma hari kemerdekaan, tapi waktu itu di bulan Juni itu ada bom Marriott yang MU batal datang. Jadi waktu itu semangat kebangsaan kita tinggi-tinggi banget. Siap. Jadi semua komunitas pada bikin kaos, kami tidak takut dan segala macam. Nah, kita ajak mereka untuk jual di Tokopedia. Jadi waktu kita pertama kali launching 17 Agustus, memang yang paling laku kaos itu. Waktu itu. Nah, jadi momennya tepat lah. Ya. Baru jalan 5 bulan ya, sampai Desember, kita dikunjungi oleh East Ventures. Okay. Ya, dan ya, awal 2010 ya? Enggak, itu masih 2009. Akhir 2009? Akhir 2009, Pak, di Desember. Okay. Itu pertama kali kita terima email. Okay. Akhirnya tukar-tukaran email, akhirnya mereka benar-benar datang dari Jepang, all the partners datang dari Jepang. Itu di Januari. Akhirnya kita meeting hari pertama, hari kedua langsung salaman. Jadi waktu itu ya itu merubah. Jadi yang itu kita sebelum duit Omnya Anda habis? Belum. Oke. Belum. Oke. Yang kita impikan setelah 2 tahun self sustain ya nggak kejadian sih, Pak. Karena kita growth-nya juga luar biasa. Ya karena kita belajar banyak. Kita burn-nya lebih banyak. Ya kita belajar bahwa oh ya kenapa ya perusahaan internet banyak yang freemium. Kita jadi belajar kenapa traffic itu penting. Karena misalnya kita di mentoring lah. Ini ada conversion rate. Nah, di dunia itu conversion rate itu kira-kira segini, maksimal segini. Jadi sangat tidak mungkin banget kalau di Indonesia anomali tinggi sendiri, conversion rate-nya jauh di atas itu, nggak mungkin. Oh, jadi kita hitung-hitung, oh iya benar juga, berarti kita traffic-nya mesti segini. Kita mulai pikirin cara growth hack, cara traffic dengan marketing yang free dan marketing yang berbayar. Akhirnya ya yang kita cita-citakan tidak pernah terjadi, Pak. Tapi waktu itu memang apa yang kita rencanakan selalu kadaluarsa dalam 2-3 bulan, Pak. Tapi it's a good problem. Karena selalu ahead of the curve kan. Ya, betul. Gitu. Jadi kita ingat banget William dulu paling males kalau bikin projection. Salah mulu soalnya. Karena dia bilang udah 2 bulan juga udah nggak guna gitu. Iya. Karena berubah lagi gitu. Tapi bukan karena proyeksinya salah karena aktualitasnya begini, tapi justru karena terlalu kencang. Bukan, iya. Jadi waktu itu kan masih belum zamannya cloud. Baru beli server, udah ngerasa kurang lagi. Baru beli, udah ngerasa kurang lagi gitu. Jadi semuanya capacity planningnya kita salah terus gitu. Ininya salah terus, itunya salah terus gitu. Ya. Terus apa tuh? Funding terbesar tuh waktu mungkin Sequoia masuk ya? Ya, atau SoftBank dulu? Bareng Pak, co-invest. Iya. Jadi memang itu salah satu tonggak sejarahnya. 2011 ya tuh? Enggak Pak, itu di 2014. Oke, 14. Ya, terus, itu memang tonggak sejarahnya kita. Jadi sebelum-sebelumnya kita raise fund itu kecil-kecil, cukup untuk hidup sekitar 1-1,5 tahun. Jadi tiap tahun kita raise fund. Tapi memang di 2014 sekitar Oktober itu kita umumkan itu memang merubah segalanya sih Pak. Yeah. Jadi akhirnya kita dapat resource yang banyak. Jadi kita lebih fleksibel untuk banyak sekali nice to have yang akhirnya kita bisa lakukan dengan lebih baik gitu. Nah ini kan Anda udah grow GMV-nya udah ke puluhan triliun kan setahun dari nol, ya kan? Kita bicara mengenai masa depan deh. Ya kan, tapi saya mau
bayangin dulu nih landasan kalau Anda tuh di dunia tech, idolanya tuh siapa aja sekarang? Apakah itu Jack Ma atau Ponima atau Steve Jobs almarhum atau Jeff Bezos atau Zuckerberg atau siapa? Kalau di tech Pak ya, idolanya saya sebenarnya nggak ada spesifik. Idola di tech itu siapa. Saya belajar dari semuanya aja sih. Kalau saya pribadi, saya melihat masing-masing orang punya sudut pandang. Mereka punya kepercayaan bahwa oh saya harus begini, saya harus begitu. Ya itu kita belajar aja sih Pak dari semua. Misalnya contoh ceritanya Jeff Bezos juga bagus. Salah satu ceritanya adalah dia bilang dulu itu Jeff Bezos luangkan waktu untuk mencari tahu bagaimana, jadi how. Kemudian sampai titik tertentu dia itu sudah punya banyak sekali eksekutor untuk bantu dia pikirkan bagaimananya. Dia cari apa, what. Nah, tapi kemudian sekarang berubah lagi. Dia bilang, sekarang saya cari orang yang bantu saya pikirkan what-nya itu apa. Dan makanya mereka bisnis model baru, ada Kindle, ada Prime-nya juga macam-macam. Kemudian ada cloud, kemudian AWS, kemudian Blue Origin. Ya, IoT device mulai banyak juga dari mereka. Padahal mungkin ada perusahaan lain yang lebih identik dengan hardware. Tapi ternyata mereka yang identiknya dengan shopping dan lebih ke arah software dan aplikasi, ternyata bisa bikin perangkat-perangkat IoT yang banyak. Jadi itu juga cukup inspiratif sih Pak. Oke. Selain dia, siapa lagi? Saya rasa Jack Ma masih termasuk yang paling bagus karena filosofinya bagus sekali. Dia banyak filosofi yang keren. Filosofi dalam hal kepemimpinan. Filosofi dalam hal operasional, dalam hal menjalankan mimpinya dia, dalam hal bagaimana memperlakukan usersnya dia, itu banyak sekali sih yang kita ambil. Misalnya salah satu contoh yang kita suka banget itu adalah dia sering bilang kita harus besar hati untuk berbagi seperti seorang guru. Tapi kita juga harus rendah hati untuk belajar seperti seorang murid. Dan itu benar-benar penting sekali. Dan saya ngerasain, misalnya contoh di Tokopedia, ketika kita mulai berkembang, kita kan pasti mempekerjakan orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, dan pengalamannya jauh lebih matang dibanding kita. Nah, filosofi itu sangat berperan sih. Karena kita harus sekuat mungkin sebagai seorang guru untuk membantu tim baru kita mengejar ketertinggalan dengan lebih cepat. Tapi ketika mereka sudah mulai paham, banyak sekali ide baru dari mereka yang istilahnya ngacak-ngacak apa yang sudah kita lakukan dulu. Nah itu kita juga harus belajar. Kita harus, oh iya ya, ini udah nggak bisa nih gitu. Ini lebih tepat pendapat tim member kita yang baru gitu. Nah itu ternyata itu nggak gampang loh. Itu susah Pak, memang. Untuk menunjukkan keterbukaan, iya kan? Anda kan ya banyak lah, nggak usah sebut nama. Mereka ngerasa sebagai co-founder, vice chairman, terus ngerekrut orang baru, lo tahu apa sih? Lo ikutin aja amanah dari gua. Ya, itu. Tapi kalau Anda dan William tuh bisa merendahkan diri bahwa kita tuh lebih banyak bisa belajar dari orang-orang yang kita rekrut. Maybe that's the recipe for success yang sustained. Maybe Pak. Jadi menurut saya banyak itu sih Pak. Saya banyak akhirnya sadar diri gitu. Jadi yang paling saya mungkin kuncinya menurut saya gini. Dulu waktu kita bikin Tokopedia kan kita semangat kan. Saya merasa saya bisa melakukan apapun gitu. Topik ini ikut nimbrung karena dulu cuma berdua kan. Apapun ya nggak ada orang lain yang harus mengerjakan, pasti antara kita berdua. Tapi lama-lama tuh saya juga sadar saya itu ternyata nggak suka hal-hal seperti ini. Saya itu nggak bagus untuk hal-hal seperti ini. Itu kita mesti sadar sih Pak itu.
Karena kalau nggak sadar itu menurut saya nggak baik. Jadinya kita akan selalu dalam situasi marah kan. Kita selalu kok yang saya bikin nggak pernah bagus ya gitu. Kok saya selalu di-challenge sama orang gitu. Selalu begini begitu dan saya tidak bisa berbuat banyak. Nah itu bikin kita emosi kan. Kita merasa tidak baik lah gitu. Nah itu kalau saya renungkan lagi, saya merasa itu terjadi karena memang topik-topik tersebut bukan forte-nya kita. Makanya ketika di-challenge, saya juga nggak bisa berikan alasan yang baik, berikan penjelasan yang baik, karena ya bukan kekuatannya kita gitu. Sehari-hari saya jarang baca tentang topik itu, jarang mengikuti talk show tentang topik itu, tapi harus dilakukan karena kan kita jalankan perusahaan kan. Nah kalau kita punya nafsunya besar tapi tidak didukung oleh kemampuan dan lain-lain, ya itu yang bikin kita nggak akan kemana-mana. Nah itu saya mulai sadar sih Pak. Jadi itu saya belajar banyak banget. Akhirnya memang sebaiknya kita melakukan what we do best gitu. Karena ujung-ujungnya setiap orang tuh ada karakternya. Kayak saya jadinya kalau saya renung-renung kok saya suka bacanya kayak gini-gini ya. Topik yang kayak gini yang saya perdalam terus gitu. Nah makanya saya beruntung banget punya partner kayak William gitu. Dia komplementernya saya. Saya juga merasa beruntung banget punya sekarang banyak sekali leaders baru di Tokopedia. Mereka pengalamannya beda, skillnya beda, daya tariknya beda. Minatnya beda, passionnya beda. Nah itu yang memperkaya sih. Jadi kadang-kadang saya kalau diskusi sama leadersnya kita, diam-diam saya juga, oh begitu ya. Oke. Belajarnya banyak kan? Saya belajar banyak dari mereka. Mereka jadi, oh begitu. Segala macam Pak. Marketing, kadang operation, kadang teknologi, kadang government relation, kadang tentang financial, tentang keuangan. Jadi saya, oh pantes ya dulu salah berarti saya tuh. Banyak itu Pak saya. Kalau ngerekrut apa yang dicari? Ya mungkin tiap orang beda-beda Pak. Kalau saya yang pertama gini Pak, saya ngerekrut orang yang saya tuh kalau interview, saya tuh suka ngobrol dengan kandidat seakan-akan dia itu sudah kerja bareng saya. Nah jadi saya pengen kayak problem solving bareng sama dia. Jadi saya mau ngerasa saya nyaman nggak sih sama dia gitu. Nyaman tuh bukan berarti gini Pak, bukan berarti kandidat tersebut harus ngomongnya baik-baik aja. Kalau dia nggak setuju dengan saya, ya dia harus berani ngomong. Jadi biasanya saya suka kandidat yang, wah bener ya, saya nggak kepikiran tuh, bagus tuh point of view dia. Nah ini kadang saya tertarik untuk gali lebih dalam. Kalau ngobrolnya oke, biasanya saya akan bilang ini saya lumayan tertarik untuk melanjutkan gitu. Walaupun kalau di Tokopedia bukan keputusan saya sama William saja. Kita interviewnya udah banyak. Komite sekarang. Ya, udah komite. Jadi walaupun kita hire engineering, tapi yang interview termasuk orang produk, orang bisnis. Karena orang produk dan bisnis akan harus nyambung. Iya harus nyambung. Front Akan jadi peers-nya dia. Kalau nggak nyambung susah. Nanti kita akan voting bareng. Tapi kalau saya suka gitu. Saya anggap aja dia udah part of the team. Jadi saya diskusi aja ada problem gitu. Misalnya tergantung fungsinya. Kalau saya hire financial, saya ngomong aja problem financial. Kalau kita hire orang fraud misalnya, kita ngomong aja tentang fraud. Kalau compliance, kita ngomong aja tentang compliance. Nah dari sana kadang kita bisa ngerasain sih, ada yang ini terlalu teoritis. Gitu. Dia tuh kayak bacain buku aja, kayak baca buku aja. Terus saya lebih suka yang orang yang punya ini sih Pak, contoh nyata gitu. Jadi pengalamannya dia di perusahaan sebelumnya, pengalaman gagalnya dia, pengalaman dia. Ada nggak sistem untuk mendeteksi bullshit gitu? Kalau lagi interview orang. Gini Pak, menurut saya mungkin ada, mungkin harus ada research tentang itu. Mungkin ada nggak Pak? Misalnya, mungkin orang-orang di psikologi itu kadang kan ada tuh pertanyaan yang jawabannya ada 3 tipe misalnya. Kalau tipenya ke sini mungkin kecenderungannya A, kalau ke sini kecenderungannya B. Tapi karena saya tidak pernah melakukan itu,
Saya jam terbang aja sih Pak. Bisa kan terasa lah ya. Bisa terasa ya. Okay. Terus kadang saya agak-agak percaya dengan feeling Pak. Yeah. Kalau kadang-kadang kalau nggak enak kayaknya nggak kena nih. Terus banyak contoh nyatanya Pak. Kadang saya sudah feeling tidak terlalu oke. Dipaksa Ya salah kaprah kan. Akhirnya iya benar salah di banyak tempat sih. Kadang-kadang guts atau intuisi itu, insting tuh. Iya kan. Ya saya nggak bisa replicate itu. Mungkin ada Pak caranya. Cuma kalau saya merasa ya mungkin jam terbang ya. Kalau kita sering melakukan itu, terus dibarengi dengan setelah kita melakukan ABC, terus ternyata beberapa bulan kemudian begini kan kita ingat-ingat kan. Dan kita juga kadang ambil asumsi awal dan hasilnya kita ambil jadi insight, bahan pembelajaran. Makanya saya sering ngobrol sama HR, next time kita harus ada begini ya. Next time kita performance appraisal begini. Karena kita ngerasain pada saat kita melakukan ini mungkin bagus hanya untuk beberapa kali, tapi ternyata ada variasi lain itu sih. Kalau saya baca mengenai interview di Google atau di SpaceX atau kalau di Google kan ya pertanyaannya tuh benar-benar gila lah, ilmiah banget kan. Anggap aja diri lo tuh nyamuk yang nyangkut di bawahnya blender. Nah, lo lagi berusaha untuk keluar dari blender itu dan sebentar lagi blender ini mau dinyalain nih. Mau dipencet. Gimana caranya? Jadi yang dites tuh kognisi sama juga scientific itunya juga kan? Iya, betul. Ya mungkin mereka emang cari profil yang kayak begitu. Betul ya, mungkin cari profil seperti itu. Mungkin ada tetap menurut saya ada ilmunya Pak. Dan kalau orang ngecap untuk jawab pertanyaan kayak gitu kan pasti ketahuan lah. Dia orang nggak tahu lah, nggak menguasai kan sainsnya apa. Betul. Iya kan? Tapi kalau dia menggunakan kognisi, logika dan sains gitu, ya walaupun agak-agak nyerempet salah, tapi kayaknya ini masuk nih dalam batas wajar. Ya udah deh, rekrut aja. Iya benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini Pak, kita itu harus ngerekrut orang yang tepat, bukan hanya orang yang hebat. Betul. Itu tepat tuh. Dan hoki cukup penting tuh hoki. Betul penting. Iya kan? Ya. Tapi kalau Elon Musk tuh dia kalau lagi ngerekrut, yang saya dengar tuh setiap orang harus diinterview sama dia. Kadang-kadang dia interviewnya cuma setengah menit atau bisa setengah jam. Tapi dia nggak ngeliat orangnya. Sambil lihat laptopnya ditanya aja. Tapi kalau nih orang jawabnya nggak intelligent, selesai. Tapi kalau masuk ya udah, mau pandai bercakap, mau good looking atau bad looking atau apa, tapi kalau dia bisa jawab pertanyaan yang ilmiah gitu, masuk tuh barang. Betul. Gitu. Kalau menurut saya ini untuk ke depan penting talent human capital. Saya tuh sering ngobrol mengenai human capital dengan teman-teman startup ataupun non startup. Karena ke depannya Indonesia ini kan kita harus bisa membina lah human capital dengan scale, apalagi dengan kecenderungan otomasi atau otonomi. Ini kan semakin ngeri juga nih. Makanya kita harus melakukan reskilling atau upskilling. Nah, Tokopedia kan masa depannya cerah banget ke depan. Jadi mereka Tokopedia itu harus rekrut orang-orang yang lebih bermutu ke depan. Sekarang udah bermutu banget, tapi ke depannya harus. Makanya saya pengen tahu aja. Nah, ini kan sekarang competitive landscape-nya semakin banyak ya. Banyak pemain-pemain baru. Dan kelihatannya modalnya juga nggak kecil di belakangnya. Talk about that. How do you see that? Begini Pak, kompetisi itu sampai titik tertentu bagus. Karena kita jadi terpacu. Banyak hal kita juga terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh kompetitor. Baik direct kompetitor maupun yang tidak direct kan. Tapi memang kita juga tidak bisa begitu terus gitu. Yang saya percayai begini Pak, yang saya percaya itu kalau kita lihat contoh ya, company di luar gitu. DNA itu penting Pak. DNA core value, visi, misi itu sangat penting. Karena bisnis model boleh mirip, banyak metodologi yang bisa
kita tiru, tapi memang di dalam hati itu yang paling intinya itu yang bikin beda. Jiwanya bikin beda gitu. Kalau kita lihat perusahaan yang sukses itu mereka kelihatan banget jiwanya itu masih ada. Ambil contoh misalnya perusahaannya yang bikin iOS dan Android. Sebenarnya kalau kita pegang handphonenya kan sama aja kan. Tapi apa yang mereka percaya itu yang bikin mereka beda. Android kan mereka percaya lebih open. Gitu. Hasilnya kita bisa lihat banyak sekali. Hasilnya itu misalnya, semua orang bisa menggunakan Android. Walaupun jika mau pakai service-nya Google memang ada commercial agreement-nya. Tapi kalau hanya sekedar open source dibukain. Jadi banyak sekali. Tapi iOS yang lebih tertutup, mereka punya karakter sendiri gitu. Hasilnya juga bisa kita lihat. Misalnya sebagai mobile apps developer, pertama kali saya bikin iOS app itu harus nunggu 2 minggu. Di review dulu. Gitu. Kalau Android langsung cepat gitu. Kita bisa lebih cepat launching. Tapi memang kadang ada ketatnya itu, kadang ada beberapa berita positifnya juga. Misalnya malware atau aplikasi yang berbahaya itu lebih jarang terdengar kalau di App Store dibanding di Play Store gitu. Nggak salah sih Pak, karena itu karakter. Dan jadi saya juga percaya itu. Saya percaya Tokopedia, kita bisnis model boleh banyak yang mirip, tapi visi misinya Tokopedia, core value-nya kita, DNA-nya kita itu yang akan bikin pembeda sih. Gimana untuk bisa terus menyempurnakan jiwanya atau memperkaya jiwanya? Ya, gini, itu perjalanannya agak panjang Pak. Awalnya gini, kami berdua itu caranya adalah memberi contoh. Jadi kita selalu ketika meeting kita ini begini ya, ini nggak boleh, ini harus begini. Oh customer care kamu harus begini. Kalau misalnya salahnya kita itu core-nya kita misalnya. Kalau dicari-cari root cause-nya Tokopedia yang salah, udah kita yang kompensasi. Itu prinsip dari dulu misalnya. Tapi zaman dulu kan orangnya sedikit. Setiap kali meeting dalam satu ruangan kecil semua sudah ada, jadi semua mendengarkan. Nah, ketika kita makin besar, kita dikasih nasihat juga oleh beberapa investor kita. Oh, kalian harus tulisin. Salah satu investor kita bahkan memberikan contoh. Dibilang ini contoh di kantornya mereka di Jepang. Sampai mereka punya visi misi dan DNA ditempelkan di toilet. Jadi katanya selesai saya cuci tangan, kalau saya lihat ke cermin, di belakang memproyeksikan visi misi. Atau di depan urinal. Atau di depan urinal. Ya kan? Nah, kami juga bilang, oh iya, memang sampai satu titik itu harus dituliskan. Nah, sejak saat itu kita mulai tulis. Kita mulai common sense kita selama ini kita harus tuliskan dengan baik. Kata-katanya ya jangan terlalu standar, harus yang kalau dibaca itu cukup encouraging lah. Jadi kita tulis, makanya visi misinya kita, DNA-nya kita tulisin. Gitu. Nangkep nggak? Masuk? Kita tuliskan dengan contoh dan penjelasan waktu itu. Jadi waktu itu kita bikin buku kecil, Pak. Jadi kecil segini, taruh di saku, kita bikin. Nah, itu juga mengalami perubahan. Kadang udah tidak relevan. DNA kita dulu ada 5 DNA, kita rubah jadi 3. Sebenarnya mirip, tapi lebih kekinian aja sih. Ya, jadi itu kita mesti perbarui. Dan kalau menurut saya, memang komunikasi, kita kasih training, semua onboarding baru, ada trainingnya, reminder, itu cara-cara yang baik, tapi tetap menurut saya memberikan contoh itu salah satu yang paling efektif. Dan yang kedua adalah kita sebagai pemimpin, kita harus selalu menyempatkan diri untuk hadir. Karena Tokopedia ketika sudah besar, udah nggak banyak lagi yang bisa ketemu saya sama William. Mereka kadang mau gitu, sekedar ngobrol aja gitu, anything gitu. Ini kehormatan loh, saya bisa ketemu. Sama Pak, saya juga kehormatan ketemu dengan Pak Gita. Jadi saya selalu sempatkan diri Pak. Jadi tim HR kita selalu macam-macam. Jadi kita dulu ada yang namanya birthday treat.
Wow. Jadi kita karena Tokopedia orangnya banyak, kita kumpulin orang yang ulang tahun di bulan ini, kita makan bareng. Nah, tapi pasti ada manajemen Tokopedia supaya bisa ask me anything gitu. Nah, memang kadang kita sudah sibuk, kita nggak bisa kemana-mana berdua, saya sama William kemana-mana. Sekarang kita berempat sama Melissa sama Patrick nggak bisa karena masing-masing sibuk. Tapi saya yang selalu menyemparkan diri sih Pak. Jadi setiap ada birthday treat sampai sekarang sebelum COVID ya, saya pasti datang dan saya open, ayo tanya, malu-malu udah, kalau malu-malu saya yang tanya gitu misalnya. Kemudian macam-macam Pak, ada town hall siapa gitu, saya ikut. Terus ada acara yang berbau happy-happy gitu, tebak gambar gitu, suruh nyanyi Bon ya Jovi. suruh nyanyi, saya ikut datang. Gitu. Mungkin closing dengan misalnya ada sharing sessionnya sedikit. Jadi di sana kita tetap bisa menyampaikan itu Pak. Jadi tetap menyampaikan visi misi. Jangan lupa ya karakternya itu kita harus begini. Bagus. Jangan lupa begini. Nah kadang karena saya mingle dengan berbagai divisi, saya kadang suka ambil contoh kasus masalah yang spesifik ke mereka. Gitu. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Ketika meeting kita ini begini ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini harus begini. Oh customer care kamu harus begini. Kalau misalnya salahnya kita itu core kita misalnya. Kalau dicari-cari root cause-nya Tokopedia yang salah, udah kita yang kompensasi. Itu prinsip dari dulu misalnya.